Baik, saya di sini Fania akan menjelaskan mengenai estetika Schopenhauer. Langsung saja, ini karya-karya Schopenhauer mungkin bisa di-pause saja. Ini akan berhubungan dengan filosofisnya dalam permasalahan etika dan alam. Selanjutnya, teori estetika Schopenhauer. Teori estetika Schopenhauer merupakan bagian dari sistem filosofis akademiknya yang membentuk teori hubungan antara etika dan estetika. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam mengenai hubungannya. Selanjutnya adalah doktrin dua sisi koin. Jadi dia memandang bahwa kehidupan ini merupakan satu koin dengan dua sisi. Sisi yang pertama merupakan will, yaitu merupakan fondasi utama yang diidentifikasikan dengan the atau thing itself dari Kant. Dan sisi yang kedua adalah dual of will, yaitu dunia representasi yang disebut sebagai thing in itself as it. Jadi kebalikan dari will. Will ini merupakan suatu energi atau sesuatu yang tanpa tujuan, sedangkan will of will ini adalah bagaimana manusia mengekspresikan dirinya dalam dunia secara terus-menerus. Selanjutnya, doktrin pesimis dari si Schopenhauer. Perlu dimengerti pandangan Schopenhauer terhadap alam, yakni dia memandang makhluk hidup menderita sebagai budak atas keinginan mereka untuk hidup. Berhubungan pula dengan sisi koin yang pertama tadi, yaitu will, suatu energi yang tidak bertujuan. Nah, dari sini lahirlah doktrin pesimis, yakni suatu doktrin yang memandang bahwa makhluk hidup dengan sedikit pengecualian terikat untuk berjuang secara terus-menerus tanpa tujuan yang pasti demi kehidupan yang tidak benar-benar layak untuk dijalani. Selanjutnya, cara membebaskan diri dari doktrin pesimis tadi adalah dengan melakukan pengalaman estetik, sikap polos asli, dan pengunduran diri. Menurut Schopenhauer, jika melakukan ketiga hal ini, seseorang akan memiliki tingkat pemahaman sejati tentang dunia yang mana akan memungkinkan yang mencapai tingkat kebebasan yang bisa jadi mengurangi jumlah penderitaan di dunia. Selanjutnya, metode estetika Schopenhauer. Schopenhauer banyak mengambil pemikiran dari Kant. Jadi perlu dimengerti dulu, Kant ini berpendapat bahwa fenomena keindahan atau estetika hanya akan dimengerti melalui pengamatan yang cermat. Nah, di sini Schopenhauer walaupun setuju dengan Kant, namun dia memberikan metode lainnya, yaitu intuitif kognitif. Jadi Schopenhauer percaya bahwa penilaian estetika datang dari pengalaman estetika secara langsung. Di sini perlu dimengerti bahwa kognisi dari metode ini dapat membuat kita menavigasikan dan beroperasi di dunia walau tanpa konsep. Dan bagi Schopenhauer, jenis pengetahuan yang kita peroleh dari intuitif kognitif ini hanyalah berupa pengalaman estetik, jadi bukan merupakan pengetahuan yang bersifat konseptual. Selanjutnya, for Schopenhauer, we translate intuitive into conceptual knowledge by a process of abstraction. Jadi maksudnya di sini dari pengetahuan yang kita dapatkan dari intuitif kognitif tadi, kita manusia akan ingin untuk mengekspresikannya, untuk seniman mengekspresikannya dengan cara membuat karya seni, dan untuk seniman mengekspresikannya dengan cara berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Ini disebut dengan conceptual knowledge by a process of abstraction. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aesthetic experience.
Spencer berpendapat bahwa pengalaman estetika hadir dalam dua varietas utama, di mana yang indah dan luhur bisa diperoleh melalui persepsi tentang alam dan seni. Semua manusia sebenarnya mampu untuk memiliki pengalaman estetika. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak akan berarti bagi mereka yang tidak peka terhadap keindahan dan sublimitas. Terlepas dari kapasitas yang hampir dibagikan secara universal untuk pengalaman estetika, Spencer mengatakan bahwa itu hanya dinikmati sekali oleh mayoritas orang dan hanya orang jenis yang mampu melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Terdapat dua kondisi yang diperlukan secara bersamaan dan cukup untuk menghasilkan pengalaman estetika yang tepat, yaitu subjective sight dan objective sight. Subjective sight merupakan pengalaman estetika yang terdiri dari subjek yang dapat mencapai persepsi yang tidak akan terjadi pada dunia. Untuk mencapainya diperlukan kecerdasan dengan berhenti melihat hal-hal dengan cara biasa dan tanpa memperhatikan hubungan aktual atau mungkin yang harus dilakukan oleh benda-benda fenomenal itu terhadap usaha diri sendiri. Spencer mencirikan subjek yang memiliki pengalaman estetika sebagai subjek murni kognisi di mana kecerdasan subjek tidak berjalan dalam keinginan selama pengalaman estetika berlangsung. Dalam estetika Spencer, sisi subjektif dari pengalaman estetika melibatkan kesenangan yang berdiri sangat kontras dengan kesediaan. Semua bersedia melibatkan penderitaan karena berasal dari kebutuhan dan kekurangan. Yang kedua, objective sight. Sisi objektif dari pengalaman estetika selalu berkorelasi dan terjadi bersamaan dengan estetika. Pada metafisika Spencer, objektifikasi dirinya bergantung pada nilai tertentu. Ide-ide sesuai dengan nilai objektifikasi di mana yang abadi dan penting di dalamnya hanya dapat diolah dalam pengalaman estetika alam dan seni. Status ontologis dan koherensi ide dalam metafisika Spencer telah menjadi perdebatan bagi para komentator. Masalahnya terletak pada dua aspek dunia yang dikemukakannya. Pertama, dunia sebagaimana adanya, dan kedua, dunia sebagai representasi. Di satu sisi, ide-ide tampaknya menjadi aspek dunia sebagaimana adanya, dan karena itu objektivitas yang memadai berasal dari ide itu sendiri. Ide-ide itu independen dari kondisi kognitif, waktu, ruang, dan kausalitas, namun tidak dapat secara langsung dirasakan oleh subjek, yang berarti ide ini lebih mirip dengan representasi. Kesulitan lebih lanjut dalam memahami ide-ide dalam sistem Spencer adalah kenyataan bahwa ia sering merujuk pada ide dalam bentuk jamak. Menurutnya, ruang dan waktu adalah principium individuationis. Tapi karena ide-ide itu independen dari ruang dan waktu menyebabkan ketidakjelasan. Salah satu pilihan untuk memahami tempat ide dalam sistemnya adalah dengan melihat mereka memainkan peran epistemik dalam berbagai fenomena. Kalau dicatat, bagaimanapun ide-ide tidak diabstraksi oleh subjek seperti konsep pada pandangan Spencer, lebih tepatnya dirasakan langsung di dalamnya. Sebenarnya, ide-ide tampaknya membuat yang paling masuk akal dalam sistemnya sebagai objek abstrak. Objek yang tidak spatiotemporal, yang tidak berdiri dalam hubungan kausal dengan apapun yang belum diabstraksi, seperti konsep adalah aspek nyata dan penting sebagai representasi. Peran penting yang mereka mainkan dalam sistem Spencer adalah bahwa mereka merupakan objek dari semua pengalaman estetika, baik dari seniman maupun penonton, dan persepsi mereka merupakan wawasan tentang sifat penting dunia dan fenomenal.
saya Jolini. Di sini saya akan menjelaskan tentang The Beautiful and the Sublime. Beautiful atau keindahan adalah kondisi ketika subjek itu memiliki kondisi jalan tengah dan mampu mewakilkan ide sehingga subjek berkembang keindahan. Kemudian simulasi. Saban awal menggunakan term atau charming yang bermakna dua, yaitu negatif, lebih kepada sesuatu yang menjijikan dan mengarah kepada kebencian, dan positif, yaitu contohnya adalah keindahan yang nampak lezat untuk dinikmati dan mampu membangkitkan nafsu kita. Kemudian the sublime. Schopenhauer mengikuti mendapatkan tentang proses sublime, yaitu dinamis yang timbul karena sifat ancaman fisik dan juga matematis yang timbul akibat sifat ancaman psikologis. Secara fenomenologis, perbedaan keindahan dan sublime terbagi menjadi keindahan itu ditandai dengan hilangnya kesadaran diri dan bersifat menyenangkan, sedangkan sublime sendiri berciri oleh pengumuman kesadaran diri yang membebaskan dan di dalamnya juga bersambung dengan rasa sakit. Sublime memainkan peranan penting dalam strategi Schopenhauer dan penyelesaiannya terkait dengan masalah rasionalitasnya. Kemudian mengikuti pendapat Kantian terkait dengan sublime, ia merasakan rekognisi dari rasional, kebebasan moral, dan juga freedom. Kemudian variasi dari kenikmatan estetika menurut Schopenhauer terbagi menjadi tiga, yaitu pertama ketenangan dari ketiadaan keinginan, kedua kenikmatan diri, dan yang ketiga persepsi ide. Kemudian kebebasan estetik. Schopenhauer awalnya ia berpikir bahwa intelek itu diciptakan sebagai alat atau kayak aturan untuk melayani keinginan dan tidak lepas sepenuhnya dari kehendak. Namun dalam essay on the freedom of will, ia menuliskan essay yang senada dengan pendapat yaitu mendukung kompatibilitas. Dalam pengalaman estetika, intelek dapat membebaskan dari hambaan kehendak. The Fine Arts. Perspektif Schopenhauer mengenai estetika adalah bahwa karya seni merupakan jalan pelepas penderitaan meskipun bersifat sementara. Semisal jika kita mendengarkan musik, maka kita akan senang atau bahagia. Namun apabila kita terus-menerus mengulang musik yang sama, maka kita akan merasa bosan. Dalam menikmati seni, manusia bisa melupakan penderitaan di dunia meskipun sementara. Seni asli dalam pandangan Schopenhauer adalah produk dari seorang jenius yang mendapat inspirasi meskipun sesaat. Dia menafsirkan proses kreatif agak berbeda dengan Kant. Seseorang tersebut menghasilkan seni rupa kecuali musik dengan merenungkan ide dari alam atau kejadian sekitar. Kemudian dengan keterampilan teknis, ia mewujudkan ide tersebut dalam bentuk. Perbedaan di antara seni rupa ini berkaitan dengan media di mana ide direalisasikan dalam sebuah bentuk. Schopenhauer membuat strata dalam seni berdasar hubungannya dengan dunia dan kemampuannya dalam membangun moral manusia. Baginya, seni terendah adalah seni arsitektur karena sangat mementingkan nilai guna. Strata selanjutnya adalah seni rupa. Baginya, keberadaan seni rupa
rupa, terutama patung dan lukis, adalah bagian dari seni alam. Karena seni rupa adalah cara manusia menikmati keindahan alam dengan meminjam dari indera seorang seniman, sehingga tidak dapat menghadirkan perasaan keindahan secara utuh. Selanjutnya adalah seni sastra puisi dan teater. Teater menurutnya bisa menghadirkan tragedi yang menimbulkan perasaan simpati. Rasa simpati ini merupakan katarsis atau penyucian diri karena membawa manusia pada kehendak baik dan memunculkan rasa belas kasih. Moralitas akan tumbuh melalui proses ini. Sedangkan seni tertinggi menurutnya adalah musik, karena musik hadir tanpa intervensi. Ia berpendapat bahwa musik mengungkapkan esensi dari dalam dirinya. Ia sangat memuja musik klasik. Schopenhauer percaya bahwa pengalaman musik membawa kita secara epistemik lebih dekat pada esensi dunia sebagai kehendak. Terima kasih. Hubungan antara pengalaman estetika dan etika. Yang pertama adalah etika dan pemahaman. Ada sejumlah hubungan yang secara eksplisit Schopenhauer tarik antara pengalaman estetika, etika welas asih, dan salvation. Jika seseorang menafsirkan sebagai pendukung pandangan bahwa satu-satunya pilihan bebas yang dimiliki seseorang adalah untuk menegasikan atau meniadakan keinginan untuk hidup setelah seseorang memperoleh pengetahuan diri, maka seseorang dapat melihat signifikansi etis yang besar untuk seni dan pengalaman estetika di dalamnya, yakni dimensi kognitif, karena hanya melalui pengalaman estetika seseorang memperoleh pengetahuan intuitif tentang ide, dalam kasus musik, tentang sifat kehendak itu sendiri. Musik melibatkan perasaan emosi universal, emosi yang terpotong dari konteks, motif, atau individu tertentu. Sejauh sama manusia merasa terhubung dengan orang lain pada tingkat perasaan, maka musik memiliki hubungan langsung dengan etika welas asih Schopenhauer, karena perasaan bahwa manusia memang pada akhirnya bukanlah individu yang terpisah, tetapi bersatu dalam dirinya sendiri. Dunia merupakan pengetahuan intuitif dasar sebagai akar dari sikap etis kasih sayang. Karena pengalaman estetika adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang dunia dan keberadaannya dalam semua keanekaragamannya, ini berarti bahwa pengalaman estetika adalah prasyarat yang diperlukan dengan membuat pilihan etis untuk menegaskan atau menyangkal keinginan satu-satunya peristiwa itu sendiri. Dengan demikian, signifikansi kognitif unik dari seni dan pengalaman estetika secara umum ternyata memiliki kepentingan etis. Yang kedua adalah pengalaman kebebasan negatif dan positif. Cara kedua bahwa pengalaman estetika memiliki kepentingan etis bagi Schopenhauer adalah sebagai pengalaman kebebasan negatif, kebebasan dari penghambaan dan keinginan untuk hidup dalam hal mengenai yang indah. Seseorang memperoleh kewawasan pengalaman ke dalam keadaan tanpa keinginan, di mana subjek memandang dunia dengan cara yang tidak egois. Etika Schopenhauer didasarkan pada mengambil sikap penuh kasih dan bertindak untuk kepentingan orang lain. Jadi, pengalaman estetika merupakan ketiadaan keinginan memberikan beberapa perasaan pengakuan atas langkah pertama yang diperlukan di jalan menuju welas asih, yaitu sikap non-egoistik. Pengalaman yang luhur memberikan pengakuan yang dirasakan tidak hanya dari negatif subjek tetapi juga kebebasan positifnya, yaitu kebebasan untuk melepaskan dirinya dari pengabdian keinginan untuk hidup. Dengan demikian, kesadaran diri yang terlibat dalam pengalaman luhur memberikan pengakuan yang dirasakan atas kemampuan seseorang untuk mengubah
mengubah sikap dan perilaku seseorang yang secara aktif untuk mengalihkan perhatian seseorang dari usaha egoisnya untuk sementara waktu. Relevansi etis dari yang luhur terlihat dalam perlakuan Schopenhauer terhadap tragedi. Dalam tragedi, tingkat tertinggi dari persoalan luhur secara dinamis. Seseorang dihadapkan pada kebenaran mengerikan tentang dunia, keberadaan, dan diangkat oleh perasaan bahwa seorang tidak sepenuhnya tidak berdaya di hadapannya. Seseorang sampai pada perasaan pengakuan bahwa seseorang memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu di hadapan sifat tragis dunia ini. Schopenhauer merekomendasikan pengunduran diri, tetapi teori etikanya mengakui derajat negasi dengan bertindak dengan cara yang tidak terlalu egois atau lebih jauh dengan cara yang benar-benar penuh kasih. Pilihan lain menurut Schopenhauer yaitu peneguhan keinginan untuk hidup dalam terang pengetahuan diri. Ini harus menjadi pilihan yang lulus bagi Schopenhauer. Jika tidak, pilihan untuk menegasikan atau meniadakan tidak akan menjadi pilihan yang benar. Dia berpikir bahwa siapapun dengan pengetahuan diri sejati akan mengalami anagnosis atau momen pengakuan yang tragis, dan karena malu dan ngeri pada keinginan untuk hidup di dalam dirinya, umumnya akan memilih negasi daripada penegasan.